Eh, Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Hari ini kami ingin katakanlah menyampaikan hadir di samping saya, yaitu Ibu Madi kami, yang dalam hal ini ingin menyampaikan bahwa tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapinya, yaitu adanya kehendak dari klien kami untuk berpisah atau adanya perceraian dengan katakanlah saudara nanti disampaikan langsung oleh yang bersangkutan, gitu ya. Notabene sudah diupayakan untuk meminta perceraian, namun dari pihak prinsipal sana itu tidak menghendaki ada perceraian, sehingga akhirnya hadirlah meminta bantuan kepada kami untuk melakukan kejelasan terhadap rumah tangga, yaitu untuk dilakukannya perceraian. Jadi klien kami ini Bu Marlin melakukan pernikahan siri ya. Sudah berapa lama Bang nikahnya? Nikahnya dalam waktu yang mungkin bisa dikatakan masih sumur jagung ya. Lebih kurang belum sampai 2 bulan ya. Belum sampai 2 bulan. Justru itulah kenapa klien kami ingin adanya perceraian gitu, yang nanti akan dijelaskan langsung oleh klien kami gitu. Dengan waktu yang sangat singkat kok kita langsung ada perceraian gitu. Bapak udah jelasin Mbak alasannya minta perceraian. Ya, agak kencang Bang. Enggak apa-apa Mak, agak kencang aja. Mungkin bisa Ya, diwakilin aja nggak apa-apa. Nggak usah, Bang. Ngomongnya maksudnya agak kencang aja. Nggak apa-apa. dibuka. Ya, dibuka. Sekarang nggak apa-apa dibuka. Karena ini kan masalah yang sensitif. Klien kami ini maksudnya mengadukan apa yang dia alami terhadap kami, karena menurut kacamata saya ini apa yang dilakukan oleh dari sang suami sangat tidak manusiawi, dan secara hukum agama Islam itu dilarang. Karena menurut saya perempuan itu layaknya seorang ibu yang seharusnya dimuliakan. Kita kan punya seorang ibu, seharusnya seorang perempuan itu layak seorang ibu harus kita muliakan. Kita menzolimi atau menyakiti perempuan sama saja kita menyakiti ibu kita sendiri. Dan perempuan itu bukanlah mainan. Mungkin kalau bisa dijelasin permasalahan yang terjadi apa sih gitu? Mungkin kalau bisa dijelaskan secara detail gitu. Yang mendasari akhirnya memilih untuk berpisah gitu. Iya Bang. Perlakuan yang tidak manusiawinya apa maksudnya bisa di Ya jadi gini, klien kami itu kan meminta bercerai, tetapi sang suami ini tidak menghendaki adanya perceraian. Yang notabene klien kami ini sudah mencoba secara dari hati ke hati dengan sang suami untuk meminta bercerai, tapi dari pihak sang suami ini tidak menghendaki adanya perceraian gitu. Yang meminta supaya ya sudah bisa secara baik-baik gitu. Dikarenakan klien kami ini sudah mengalami satu hal yang bersifat katakanlah sangat psikis. Nah, psikis ini pun juga berdampak dari sisi hasil medis gitu, yang tentunya secara norma agama itu dilarang gitu. Dan juga merujuk dari situasi dan kondisi yang memang yang sudah diupayakan untuk baik-baik berpisah, sehingga datang ke kami untuk meminta bantuan hukum. Artinya alasan kenapa sehingga klien kami ini Bu Marlin meminta adanya suatu perpisahan, perceraian dari pernikahan siri ini gitu. Dikarenakan ada satu hal yang diduga itu melanggar norma agama gitu. Itu yang menjadi alasan itu yang sangat traumatis gitu, dari klien kami gitu. Dalam artian tindakan KDRT atau seperti apa gitu Bang? Mungkin kalau secara detailnya gitu Bang. Permainan seksual Bang, atau melakukan apa gitu ya? Kan juga agama apa?
Ya itu kita tentunya akan melakukan upaya hukum ya. Bukan bang, maksudnya Apa yang telah dialami Apa Pak? Yang dilakukannya apa Mas? Dilakukan tindakan asusila atau KDRT atau apa gitu Iya. Bang? Ya itu tadi alasannya itu adalah perceraian itu adalah sesuatu hal yang sangat melanggar norma agama, yang sangat dilarang secara norma agama. spesifiknya aja mas. Coba perlakuannya apa gitu ya? Yang melanggar norma agama ini. Secara ke psikis ya, yang dari pihak suami juga sebetulnya sangat memahami dan mengetahui kenapa klien kami ini meminta untuk berpisah. Artinya tidak ada kekerasan dalam bentuk fisik bang? Bukan kekerasan secara bentuk fisik, tetapi ada satu hal yang katakan secara psikis, tapi dibalik itu katakanlah melanggar norma agama. Apakah urusan persoalan ranjang apa gimana itu? Ada arah ke sana. Bang, boleh dikilas balik dulu nggak bang? Ini tuh nikahnya kapan? Apakah tercatat di KUA atau nikah sudah atau bagaimana itu? Gimana? Tahun Ya. berapa? Jadi klien kami ini melakukan pernikahan secara siri. Ya, Pada tahun berapa? dalam waktu yang sebetulnya bisa dikatakan tidak terlalu lama ya, belum nyampe 2 bulan Nikahnya tahun Kamera Bang. di tahun yang sama. Iya, tahun ini atau Dari awal perlakuan sampai di pelakon? Ya, apa, sangat trauma ya dengan peristiwa itu. sampai tidak bisa menceritakan. Mungkin udah berapa kali Bang mengalami peristiwa tersebut gitu? Sekarang berapa ya? 6 kali ya? Berarti selama menikah yang diperlakukan oleh sang suami di hal seperti itu bang? Apa beberapa Jadi kali itu aja? yang membuat klien kami itu memiliki trauma yang sangat mendalam secara psikis gitu. Bang, kalau saya garis bawahi artinya di sini tidak ada KDRT ya sebenarnya bang. Tapi ini hanya persoalan urusan ranjang yang mengarah kepada psikis aja gitu. Apakah yang lebih spesifik itu adanya arah kelainan seksual dari sang suami kah atau gimana? Bang? Ya dapat dikatakan demikian. Bang, ada suami meminta, mungkin ada perlawanan atau ada kata-kata apa dari mbak yang membuat apa gitu? Nah, tapi yang pasti di sini kita meminta kepada suami yang bersangkutan, bahkan klien kami ini Bu Marin hadir, yaitu untuk ya sudah berpisahlah secara baik-baik, gitu, ceraikan. Sebenarnya itu. Gitu. Tapi kan kita juga akan mengkaji, tidak tertutup kemungkinan kami akan melakukan upaya hukum. Nah, respon awal pertama kali saat misalkan kita bicara kelainan itu bang ya, respon pertama yang diresponkan oleh mbaknya gimana itu? Ketika mengetahui bahwa itu tuh di luar dari norma agama, bagaimana itu? Nah, itulah yang membuat klien kami itu sangat traumatis. Jadi dalam waktu yang sangat singkat ini begitu apa yang dialami betul ya, gitu, apa yang dirasakannya itu sehingga meminta berpisah. Berarti Yang mengulangi itu kenapa kok sampai berulang sampai 6 kali? Artinya ada kersediaankah atau memang ada ketakutan atau seperti apa? Ada ancaman Ancaman nggak? boleh diungkapin mbak? Oke, begini ya, teman-teman semua, ya. Klien kami hadir di sini mengadukan bahwa yang pertama dijelaskan bahwa pernikahan mereka ini kan sangat singkat. Awal pernikahan itu yang perlu saya garis bawahi pernikahan secara siri. Tapi awal pernikahan semuanya baik-baik saja. Tapi dalam perjalanan ternyata ada hal-hal yang menurut klien kami dia merasa sangat dirugikan. Sehingga kenapa dia datang ke sini? Karena minta supaya harus ada perceraian. Kenapa demikian? Karena klien kami merasa secara psikis, ya. Kalau diorientasikan psikis itu bisa saja karena ya ada dugaan, ya ada dugaan bahwa ya yang bersangkutan ataupun saat ini adalah suaminya itu ada kelainan di ranjang. Nah, oleh karena itu
hal ini kan sangat sensitif. Makanya klien kami datang mengadukan supaya adanya upaya hukum untuk menyelamatkan dirinya, karena dia sudah tidak sanggup lagi. Dia sudah tidak lagi dalam kapasitas untuk hidup bersama lagi karena dia merasa sangat tersiksa, ya, baik secara psikis maupun secara fisik. Sehingga dia sudah mau mengambil keputusan supaya udah urusan ini saya sudah tidak mau untuk berhubungan lagi dengan suami saya. Makanya dia datang ke kami dari kantor hukum supaya apa? Supaya disampaikan juga. Karena klien kami juga merasa bahwa selama pernikahan dia, ya walaupun singkat, ketika memperkenalkan, seolah-olah dia tidak merasa bahwa itu seperti apa ya? Psikisnya begini. Ini kan saya nikah secara siri, artinya sah dong. Ketika bertemu teman dan lain sebagainya, tidak memperkenalkan langsung, menyampaikan kepada sahabat temannya, oh ini istri saya, tidak disampaikan. Sehingga dia juga merasa hatinya, oh saya kok diperlakukan seperti ini. Itu di luar daripada yang tadi psikis dan merambah juga kepada fisik. Sehingga oleh karena itu, supaya klien kami juga mendapatkan satu adalah kepastian, keadilan, dan juga apa? Supaya klien kita ini yang hadir di sini sebagai seorang perempuan diperlakukan manusiawi. Karena dianggap ya apa yang keterangan dia kepada kita itu ada dugaan psikis ataupun fisik dan perlakuannya tidak manusiawi. Nah hal inilah mungkin langkah awal adalah kita akan siapkan upaya-upaya hukum ya untuk kita lakukan untuk supaya klien kita mendapatkan suatu keadilan ya, suatu keadilan bagi klien kita sendiri. Kenapa tidak kita sampaikan ini sesuatu yang sangat sensitif? Nah, biarkan klien kita yang menyampaikan apa yang terjadi. Tapi karena saat ini kondisinya sangat trauma, sehingga ya harus dimaklumi. Ya, harus dimaklumi dulu situasi yang ada. Karena hal ini nanti ketika kami sudah melakukan upaya-upaya sebelum masuk ke jalur hukum, upaya litigasi dan tidak ada respon yang positif, pasti kami akan mengambil langkah yang tegas. Itu adalah langkah hukum untuk menyelamatkan klien kami dan juga untuk mendapatkan keadilan buat klien kami sendiri. Bang, kalau boleh tahu ini suaminya, profil suaminya itu profilnya siapa ya? siapa gitu bang? Ya nanti biar Aja sebut. biar kita klien kita sampaikan ya. Silakan sebutkan aja namanya. Siapa namanya? Mansyardin Malik. Siapa mau ulang lagi? Mansyardin Malik. Bapaknya siapa sebut? Bapaknya Taki Malik. Apa kenalnya di mana, Mbak? Saya dari Instagram, terus dia minta nomor telepon saya, terus dia ngajak ketemu, jatuhnya ta'aruf, menikah, 2 kali ketemu, langsung dia ngajak makan. Kenalan tahun berapa nih? Tahun ini Berarti cukup singkat ya perkenalan sampai nikah. pernikahannya sudah berapa lama? Mau 2 bulan. Setahu Mbak, ini suami ini udah pernah menikah apa memang ada istri atau gimana? Sudah. Berarti Dan dia bilang memang sudah proses secara agama, sudah bercerai. Keluarganya sendiri, Taki Malik sendiri tahu nggak sih pernikahan ini, Pak? Tidak tahu. Awalnya dia akan menceritakan, tapi dia bilang butuh proses. Sampai akte cerai itu sudah selesai, tapi selama saya menikah 2 hari itu sudah keluar, tapi tidak ada yang dia janjikan. Dia bilang mau dikenali, begini. Jadi pada saat nikah siri sendiri, keluarga dari pihak beliau nggak ada sama sekali. Mungkin apa yang membuat mbaknya mau dijanjikan apa sih oleh ayahnya Taki kan? Ya, karena saya lihat satu agamanya baik. Saya melihat itu, makanya saya mau dan dia bicara ya mau bertanggung jawab gitu kan, mau membimbing saya. Tapi ternyata tidak. Jadi Bu Marin ini klien kami ini hadir datang ke kami itu dengan membawa hasil visum, gitu. Hasil visum yang sudah menjadi suatu pertimbangan kami dari hasil visum yang dibawa itu traumatik terhadap secara psikis terhadap rumah tangga ini.
gitu yang datang ke kita berdasarkan informasi dari klien kami ini bahwa Bu Marin ini, klien kami ini merasakan suatu hal yang perlakuan yang sebetulnya mengarah kepada psikis itu sendiri yang sangat-sangat katakanlah berdasarkan fakta MUI sendiri juga ada itu di fakta MUI tentang hal itu gitu. Jadi meminta kita untuk setelah mencoba secara dari klien kami maupun kepada suaminya untuk meminta cerai namun tidak terjadi hal itu karena sudah sangat trauma terhadap perlakuan itu gitu ya. Mungkin ada bukti pernikahan sirinya nggak sih, Mbak? Ada. Mbaknya sejak kapan berpisah dengan ayahnya Taki? Sebenarnya dari yang sebelumnya itu saya sudah pisah gitu, tapi dia memohon oke gitu kan, kita baik gitu, kita dari nol lagi gitu. Ternyata Berarti belum ada kata talak dari saya tidak mau, mereka saya udah gak kuat, udah gak mau. Mbak, maaf, ini perlakuan ini dari awal nikah kah apa baru-baru ini aja, Mbak? Dari awal nikah pertama kali atau seperti apa? Saya baru tahu itu setelah saya nikah 2 mingguan, hampir 2 minggu baru tahu. Mbak, kalau boleh tahu saat nikah siri itu saksinya dari siapa ya? Ada siapa aja yang hadir? Hadir. Saya kata-kata saya. Mbak, mohon maaf, saat ayah Bapak Taki itu meminta Mbak hal tersebut, mungkin Mbak ada penolakan atau Mbak agak seperti apa gitu? Ya saya kira sangat jelas. Ada ancaman nggak sih, Mbak? Ya, Mungkin kenapa ada diancam atau gimana itu? Bang mungkin udah berusaha berkomunikasi dengan keluarga dari Taki Malik sendiri atau keluarganya ayahnya untuk mengadukan hal ini? ya, informasi yang kami terima dari klien kami kemarin ini, dia sudah mencoba untuk meminta perceraian kepada suaminya. Namun suaminya ini belum mengendaki atau tidak mengendaki hal itu. Terbukti akhirnya datanglah kepada kami dengan membawa hasil visum. Gitu. Nah inilah yang kami tentunya sedang sangat kaget juga ya melihat hasil visum ini gitu. Enggak, maksudnya Bang mungkin ada komunikasi dengan keluarganya Taki Maliknya atau siapanya gitu untuk mengadukan hal ini dari Mbak? udah ada belum Bang gitu komunikasi ke sana, Mbak? Upaya untuk komunikasi untuk mediasi gitu, secara kekeluargaan. Tidak ada sama sekali. Karena dia menutupi pernikahan kita gitu. Dia bisa lo bilangnya nanti suatu saat kita akan kasih tahu ini dia, kita akan ini gitu. Dan selama saya menjadi istrinya dia itu, saya dianggap seperti mantan istrinya gitu, bukan saya sekarang. Mbak, kalau boleh tahu saat itu Mbak bilang kan tadi suami orang yang soleha ya dan menciptakan Taki Malik Taki Malik seorang agama. Nah artinya ketika berbuat di luar norma agama itu dia menyebut ada yang menyindir soal agama nggak sih? Bahwa ini tuh nggak apa-apa gitu dari segi agama. Tidak apa-apa. Dia bilang katanya ulama kan saya bilang saya nggak mau gitu kan, tapi dia bilang nggak apa-apa kok di agama ulama ada sebagian bilang menghalalkan, ada yang bilang membolehkan gitu.
Nah kalau bicara langkah hukumnya, atas dasar apa sih Bang langkah hukum ini? Apakah dari bisa kepada merujuk ke RUU PKS atau atas dasar fatwa MUI itu sendiri bahwa adanya pelanggaran ini? Sepengetahuan kami, selain yang tadi disampaikan adanya pasal itu, gitu, ya tentunya kami tidak tertutup kemungkinan akan melakukan upaya hukum yang menyangkut tentang KDRT secara fisik. Tadi setelah disampaikan oleh klien kami, Bu Marin, bahwa Bu Marin sendiri sebetulnya tidak menghendaki kami. Dan diketahui sendiri juga oleh Bu Marin bahwa itu adalah dilarang oleh agama ya. Ibu sudah menyampaikan ya bahwa hal itu sebenarnya dilarang oleh agama ya. Iya. Nah terus bagaimana sikapnya dia tetap atau dia gimana? bilang ya dia menyampaikan, dia bilang kan katanya menghalalkan, ada ulama menghalalkan dan mengharamkan. Terus saya bilang berarti Abi yang menghalalkan gitu kan, dia bilang ya dengan dia ini dia begini gitu. Nah dia memaksakan itu gitu ke saya. Hal itulah yang apa yang dialami, apa yang dirasakan oleh klien kami itu yang menyebabkan klien kami itu begitu ada rasa ketakutan ya, kekhawatiran gitu, ada rasa ketidaknyamanan gitu dalam hal seperti layaknya dipaksa, pemaksaan untuk adanya hal itu ya. Bang, untuk hasil visumnya sendiri mungkin apakah sampai ada cedera di fisik dari Mbak Jaya ini sendiri atau seperti apa Bang? Kalau misalnya boleh dijelaskan Bang. Nah itu tadi sudah kami sampaikan bahwa klien kami ini Bu Marin datang ke kita itu dengan membawa adanya hasil visum. Di situ kami tentunya sebagai praktis hukum dan kuasa hukum daripada Bu Marin kaget juga ya, melihat visum ini gitu, yang membuktikan gitu secara rekam medis itu bahwa itu ada. Gitu. Secara fakta rekam medis itu ada. Di bagian mana gitu Bang cedera yang memang dialami gitu Bang? Lebih detailnya Bang. Nah, itu tadi seperti yang disampaikan oleh klien kami bahwa itu adalah satu hal yang diharamkan oleh agama di laporan kami ya, gitu. Merujuk dari fatwa MUI ya.